want to share with you a very inspiring story. Ini kalian nanti pulang harus beritahu kepada teman-temannya juga ya. Berapa lama yang lalu, ada seorang anak, kalau nggak salah namanya Ratna, I think the name is Ratna, girl, 13 years old. 13 years old berarti masih di SMP kelas terakhir lah ya. Kena COVID. Bapaknya, orang tuanya, punya salon di kota kecil, bukan kota besar, Mumbai atau New Delhi, bukan, di kota kecil ya. Punya salon, jadi salon di India juga bukan salon yang seperti kalian lihat kadang-kadang di sini besar gitu, enggak. Kalau boleh dikatakan tukang cukur, bukan salon, tukang cukur biasa ya. Dia punya satu anak perempuan, and she's 13 years old, sudah masuk SMA, dan bapaknya ini dengan mencukur orang, menggunting rambut orang, selama sekian tahun, dia mengumpulkan uang 5 lakh rupees. 5 lakh itu kira-kira uang kita 100 jutaan. Itu besar sekali bagi mereka. Untuk orang yang pekerjaannya cukur rambut, ya gunting rambut, mengumpulkan uang 100 juta itu, uang kita, itu mungkin butuh waktu 10 tahun, 12 tahun. Tuh ya. Dia bisa mengumpulkan uang itu dan anaknya sekolah di sekolah negeri. Jadi fee-nya juga kurang, dan hampir nggak ada fee, gratis, tinggal bayar untuk buku dan sebagainya, ya miskin, menengah ke bawah, menuju miskin, bukan orang kaya. Sehingga butuh waktu sekian tahun untuk mengumpulkan 100 juta. Orang tua mengumpulkan itu dengan harapan nanti kalau anak saya sudah kuliah, uang ini akan saya pakai untuk menguliakan dia. Dan dia ingin sekali anaknya ini bisa kerja di pemerintahan, di mana dia bisa memberikan contoh bahwa seorang petugas, seorang officer di kantor pemerintahan itu bisa berbuat sesuatu tanpa pungli, tanpa harus sogok ya. Mereka dari keluarga yang sangat taat pada dharma dan sebagainya. Ketika terjadi COVID, si anak ini kan sudah nggak bisa sekolah lagi, seperti kalian juga nggak bisa sekolah lagi kan. Anak ini melihat begitu banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaan. Dan mereka untuk makan pun kadang-kadang sulit sekali. Bulan pertama masih oke, bulan kedua masih mulus-mulus sedikit, bulan ketiga, bulan keempat, kelima, setelah bulan Maret itu ya, bulan ke Juni, Juli begitu, orang pada kehilangan pekerjaan, nggak punya uang, nggak punya apa, punya sedikit tabungan sudah mulai menipis ya. Dan mereka karena memang dari keluarga yang pas-pasan, jadi si anak ini dia melihat bahwa di sebelah-sebelah di mana itu banyak anak-anak yang makan pun nggak cukup sekarang karena orang tuanya kehilangan pekerjaan. Sementara dia tahu bahwa bapaknya punya uang 100 jutaan, 5 lakh rupees. 5 lakh rupees, 500 ribu rupiah, rupiah uang India ya. Jadi kurang lebih uang kita 100 juta. Dia bilang kepada bapaknya, Bapak kan punya uang itu. Bagaimana kalau uang itu kita bantu tetangga-tetangga kita? Kita bisa bantu berapa orang? Mereka nggak punya makan. Bapak menyimpan uang untuk kuliahkan saya. Tapi they don't have food to eat. Jangankan untuk belanja sesuatu apa. Mau beli odol pun nggak bisa kadang-kadang. Sampai dia nangis, anak itu dia bilang, teman saya itu sampai odol harus digunting. Biasa kita kalau sudah odol dipakai kan dibuang kan. Harus digunting, dibuka, masih ada sisa sedikit dipakai. Toothpaste ya. Dia sampai nangis bicara sama bapaknya, dan dia bilang, Bapak tolong uang itu kita bagikan kepada tetangga. Ada 600 orang yang tidak punya pekerjaan dalam kondisi paling minim sekali. 600 orang. Bapak bilang, nih saya ini udah kerja keras 10 sekian tahun untuk menyimpan uang ini, menabung uang ini untuk kamu, untuk kuliahmu. Bagaimana kita bisa berikan uang itu? Cuma uang itu yang kita punya nggak punya apa-apa lagi. Dan kondisi sekarang juga nggak menentu,
Saya juga nggak tahu, orang juga dulu mau gunting rambut setiap bulan dia datang, setiap hari pasti ada. Sekarang orang juga nggak mau datang ke tempat saya untuk gunting rambut. Dia bilang nggak apa-apa. Nanti kalau sudah COVID sudah selesai, kita akan lihat bagaimana. Dan saya akan bekerja lebih keras lagi supaya bisa diterima di universitas negeri. Sulit sekali untuk bisa diterima di universitas negeri ya, karena kompetisinya luar biasa ketat sekali. Akhirnya karena didesak begitu oleh anaknya sendiri, mereka berbagi-bagi uang itu, dan si anaknya mengatakan, saya begitu bahagia melihat bahwa mereka setidaknya sebulan 2 bulan bisa survive. Bisa survive selama 2 bulanan. Dia tinggal di kota, bukan di Bombay, bukan di New Delhi, kota kecil. Dan karena kota kecil, entah bagaimana ada satu media yang menulis tentang anak ini. Dan berita itu dibaca oleh Perdana Menteri India, Modi. Dan dia menyebut nama anak ini di dalam salah satu pidatonya. Bahwa kita memiliki anak-anak seperti ini, yang bisa berkorban, bukan bicara soal mereka sendiri juga miskin. Mereka tidak memikirkan lagi, anak ini nggak memikirkan lagi. Kalau nanti sudah mulai kuliah lagi, mulai sekolah lagi, punya uang untuk beli baju atau enggak, seragam, gimana, apa. Tidak memikirkan seluruh tabungan dia minta kepada bapaknya untuk dibagi-bagikan. Modi mendengar ini, dibaca, kebetulan ada suatu media kecil di regional di sana yang menyebut cerita ini, kemudian terbaca oleh Modi, dan Modi menyebut itu. Sekarang anak ini diundang oleh PBB untuk memberikan testimoni dia. This is sacrifice, you know. This is sacrifice. Kita masih punya orang tua, punya apa, masih bisa makan baik, semuanya bisa baik. Masih juga kadang-kadang komplain ya. Ini sacrifice, dan sacrifice yang luar biasa. Kalau ada orang yang punya uang miliaran rupiah, dia memberikan 100 juta nggak ada artinya. Ini punyanya segitu cuma. Kita di sini tidak kekurangan sesuatu, masih aja manja kadang-kadang. So belajar, bicarakan juga dengan teman-teman ya. Kondisi seperti ini kita nggak boleh lagi manja-manja sama orang tua ya. Kita harus betul-betul menjaga keuangan, belajar dari pengalaman ini. Dan Modi juga mengharapkan, dia pasti sudah memberikan instruksi kepada Menteri Pendidikan di situ dan sebagainya untuk membiayai anak ini. Paying forward ya, setiap pekerjaan baik itu akan menghasilkan kebaikan. Kita jangan sampai sebagai anak-anak ya, jangan sampai cengeng, do not be demanding. Kondisi sekarang ini ya, kita nggak tahu berapa lama ini kondisinya. Jadi terhadap orang tua, jangan lagi demanding, minta ini, minta itu, jangan. Apapun yang bisa kita pakai, baju yang bisa dipakai, terus pakai. Jangan mengharapkan beli baju baru lagi. Walaupun kondisi COVID ini akan berakhir, tidak lama lagi, walaupun sekarang masih menunjukkan grafik yang tidak begitu baik, tetapi pasti akan berakhir, nggak bakal untuk selamanya kan. Untuk kondisi menjadi normal kembali itu butuh waktu. Butuh waktu. Jadi pesan saya untuk anak-anak dibicarakan tentang cerita ini juga, dan dibicarakan kepada anak-anak, do not be demanding. Jangan demanding terhadap orang tua. Whatever you can save, save. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan dengan seminim mungkin biayanya ya. Baju kalau masih bisa dipakai, dipakai. Jangan ganti-ganti baju terus kalau sudah nggak bisa dipakai. Kalau baju sudah nggak bisa dipakai dan baju itu sudah kecil, coba lihat di ashram kita di Gurukul, ada nggak anak yang butuh baju itu, yang bisa pakai baju itu. Kalau di keluarga masih ada adik, kasih kepada adik. Bantu orang tua juga. Di Gurukul juga lihat begitu. Dan kita harus, para teachers juga ya,
Let us make this as a habit. Di Gurukul, anak-anak kita harus merasa bahagia bahwa dia bisa memberikan baju bekas dia, dan yang menerima baju bekas ini juga harus merasa bahagia bahwa saya bisa mendapatkan dari kakak kelas saya. Sekarang kita nggak keluar kemana-mana kan, cuma di Gurukul aja kan. Jadi baju dibersihkan, dicuci bersih, laundry bagus, serahkan kepada adik yang bisa pakai. Ya. This is very important, karena kondisi ini sekali lagi, we don't know the dampaknya seperti apa nanti, masih berapa lama lagi dampaknya ya. Selesai pasti selesai, tapi dampaknya untuk normal kembali itu butuh waktu. So, irit-irit biaya jangan demanding terhadap orang tua, irit-irit dan apa yang kita bisa bantu kepada orang lain, kita bantu.